kita bisa melihat kota Wonosobo. Namun di sini juga kami pun baru mengetahui jika Patoman merupakan singkatan nama dari ketiga makhluk Tuhan, Pa, To, dan Man. Pa itu berjenis ular, To itu jenis kera atau monyet atau lutung, Man itu sendiri berjenis macan putih. Suci mensucikan dengan air pun terjadi. Tempat itu namanya Curug Lempong Wali. Dan disinilah tempat pensucian di Kubangan, inilah tempat pensuciannya makhluk besar ciptaan Allah itu yang namanya Patoman. Padahal jika sungai ini teraliri air, akan mengalir ke air terjun Lempong Wali. Sepertinya sungai ini sudah lama kering. Kita menemukan hujan nih, banyak sekali. Jadi saat kita perjalanan, kita lupa nggak bawa minum. Tapi ternyata alam sudah menyediakan semuanya seperti stroberi ini. Stroberi hutan. Jika benar tempat ini adalah Dusun Karangsari yang dahulu, bebatuan ini bisa menjadi bukti otentik. Pasalnya, bebatuan yang sudah berlumpur ini mirip dengan sisa-sisa puing-puing bangunan zaman dahulu. Sekilas, tersusun rapi seperti tangga rumah. Sebagian seperti jalanan menuju rumah ke rumah. Tak hanya batu di bawah lereng gua ini, namun daerah batuan ini juga dahulunya merupakan daerah pertempuran atau yang disebut gegeran. Selain itu, tanah lapang ini pernah berdiri pabrik yang paling jaya di Wonosobo pada masanya. Namun kini kita bisa lihat hamparan luas ini disebut oleh warga sekitar dengan sebutan Patoman. Dari sinilah kita bisa melihat bekas Dusun Karangsari. Yang menyenangkan. Jadi ini merupakan Patoman. Ada cerita menarik di sini. Jadi Patoman itu ternyata ada singkatannya Pa, To, dan Man. Siapa sih, apa sih Pa, To, dan Man itu? Akan dijelaskan sama Bang Slamet. Apa sih Bang? Pa sendiri dan sejarah Patoman itu apa sih? Oh iya. Kenapa kok ini bukit dikatakan namanya Patoman? Karena itu Patoman itu dari tiga makhluk Allah yang tidak terlihat, itu salah satu bahasa jin ya. Salah satu saja adalah Pa, itu nama satu, To itu nama juga satu, Man juga nama satu. Pa itu berjenis ular, To itu jenis kera atau monyet atau lutung, Man itu sendiri berjenis macan putih. Gitu. Jadi dulu Patoman ini sebelum dikalahkan oleh Syekh Maulana Maghribi, beliau adalah penguasa sini. Terus Syekh Maulana Maghribi rawuh ke sini itu melakukan sholat di daerah sana itu, di sana itu pokoknya daerah ini dulu kan ini bukan pabrik. Sebelum jadi pabrik sini itu ada salah satu batu lempeng itu untuk tempat sholatnya dari Syekh Maulana Maghribi lah. Terus saat sholat itu datanglah tiga makhluk itu menantang beliau, akhirnya kalah dari beliau dan disebut namanya itu, dikatakan namanya, siapa nama kamu, ditanya, nama kami adalah Pa,
Patoman. Nah, akhirnya bukit ini dinamakan Bukit Patoman. Apa sih kaitannya Patoman ini dengan desa Dusun Karangsari? Kaitannya itu apa? Kaitannya sangat erat sekali. Masalahnya Dusun Karangsari dulu kan di bawah sini kan ada salah satu caranya sawahnya atau untuk tempat mencari rezekinya. Salah seorang dari Karangsari itu salah satu yang tadi makam yang tadi siapa namanya Wali Tepung itu dulunya juga sahabatnya sini, dulunya pernah bersembunyi di sini. Jadi singkatannya seperti itu. Oke, sekilas sejarahnya Patoman itu seperti itu, dan dulu pernah di sini ada pabrik yang berdiri kokoh, pabrik Dieng Jaya. Pabrik Dieng Jaya, dan kemudian sekarang tinggal puing-puingnya. Dan hari ini kita bisa saksikan bahwa di Wonosobo masih ada tempat lama seperti ini. Ini memiliki sejarah yang luar biasa untuk Dusun Karangsari, Desa Andong-Sili. Nah, kemudian apa lagi ya terkait dengan Dusun Karangsari itu memiliki cerita apa selain ini? Nah, terkait cerita itu makhluk Allah Patoman itu dulu dikalahkan oleh karena kepanasan harus disiram air. Maka dari itu ada salah satu curug untuk tempat mandinya Patoman tersebut, untuk pengobatan tersebut. Untuk lebih jelasnya lagi nanti kita menuju ke curugnya biar dijelaskan. Oke. Jadi kita langsung menuju ke curug ya. Curug itu kalau bahasa Indonesia itu air terjun. Air terjun apa namanya? Lempong Wali. Seperti apa kisahnya? Jangan skip. Kalaupun ada iklan, tetap biarkan saja. Kita jalan lagi di episode sisi lain desa. Dari sini juga kita bisa melihat kota Wonosobo. Namun di sini juga kami pun baru mengetahui jika Patoman merupakan singkatan nama dari ketiga makhluk Tuhan, Pa, To, dan Man. Cerita ini tak berhenti di sini, sebab suci mensucikan dengan air pun terjadi. Tempat itu namanya Curug Lempong Wali. Sayangnya, penunjuk jalan kami lupa jalannya. Kami sempat tersesat di ladang warga. Kami pun juga tersesat dan terkejut ketika kami tak sengaja menemukan satu makam yang sepertinya baru saja dikunjungi. Terlihat bunga-bunga masih segar di atas makam tersebut. Kami pun tak mengetahui makam siapa. Menurut petani di sekitar makam tersebut merupakan makam dari Kiai Planggeran. Kan kajeng-kajeng niko, Mas. Nggih. Dan niko. Niko nggih sinten sih? Lan? Makame sinten? Dan sinten Kiai Planggaran. Kiai Planggaran. Di pelagaran kan bahasa sini Obongan. Tak lama dari makam, kami sampai di Sungai Perubuk. Sungai yang kini tak teraliri air. Padahal jika sungai ini teraliri air, akan mengalir ke air terjun Lempong Wali. Sepertinya sungai ini sudah lama kering. Terlihat bebatuan sudah berlumut. Di bawah air terjun pun sudah sangat rimbun tumbuhan hijau dan lumut-lumut hijaunya. Ini Sungai Kerupuk. Ya, ini kebetulan lagi surut. Ada apa sih sebenarnya? Sungai Kerupuk ini bentuknya seperti ini, batu-batuan seperti ini. Curugnya di situ. Yuk. Kita dengarkan
Lempong Wali. Lempong Wali. Dan ini adalah aliran yang menuju ke Sungai Kerupuk ya. Kalau kita melihat teksturnya di bawah pun ini adalah dulu mungkin airnya besar. Besar. Airnya sangat besar dan sekarang sudah sangat surut dan ini buktinya sudah lumut. Kemudian di bawah pun kita bisa lihat bahwa di bawah batu-batunya sudah mulai berlumut. Ada apa sih sebenarnya Curug Lempong Wali ini dengan Desa Karangsari? Nah, dilihat dari namanya Lempong Wali, keterkaitan dengan yang tadi salah satu waliullah yaitu Syekh Maulana Maghribi, yang dimana dulu pernah mengalahkan 3 sosok makhluk Allah itu yang Pato dan Man itu. Nah, karena kepanasan Patoman itu harus dibasuh secara basah, pokoknya dibasuh, betul dibasuh. Itu dengan aliran sungai atau air yang mengalir, dan salah satunya adalah ini yang di sini. Nah, jadi disinilah tempat pencucian di kubangan, inilah tempat pencuciannya makhluk besar ciptaan Allah itu yang namanya Patoman kubangan. Iya, itu jadi untuk itu memandikan yang dari Patoman itu. Iya, Pak, Tiga-tiganya itu. Ini dimandikan sama di sini. Kemudian sampai Pondok Dan di Karangsari, Karangsari ya ini salah satu aliran yang menuju ke Karangsari juga untuk airnya itu. airnya yang dimanfaatkan oleh Banyak dulu banyak manfaat. Dulu sini dari Desa Karangsari ini mengambil pasirnya dari sini juga. pasir Pasir untuk bangunan dari air. sungai ini. Ini kan Sungai Kali Kerupuk ini yang mengaliri ke Desa Kali sampai Kali Beber itu kan? Sampai Kali Beber. Sampai Kali Beber. Itu. Oke. Kemudian ada cerita apa lagi tentang sungai curug ini, sejarahnya? Sejarahnya sangat luar biasa, Mas. Sejarahnya itu salah satunya itu curug ini dulu pernah ada yang kesini, itu di sini terjadi suatu keanehan saat terjadi keanehan saat mandi di sini. Orangnya hilang, tapi ternyata sudah sampai ke rumahnya. Main ke sini, di sini itu mandi di sini, orangnya hilang, tapi sudah sampai ke rumahnya ternyata ya. Nggak tahu itu seperti apa, tapi nggak tahu. Ini namanya juga keajaiban ya, Mas. Padahal itu orangnya ya orang umum, hanya main saja di sini, mandi di sini. Dulu kan ini terawat juga nih, ada aksesnya ke situ. Karena airnya sudah tidak mengalir lagi, karena akhirnya diterbengkalai seperti itu. Dan dibiarkan saja. Sebenarnya menarik ya. Sebenarnya menarik kalau kita kupas benar-benar, menarik sih. Ini dulu juga saat dulu tempatnya untuk bersembunyi para perampok sini. Perampok 3 itu sembunyinya di sini. Perampok yang waktu Desa Dusun Karangsari itu sebelum pindah. Iya, betul. Ini kita hujan ini binanya gimana ya? Kami tak menduga hujan akan datang. Namun sepertinya keberuntungan sedang tidak berpihak pada kami. Kami tak menemukan rumah-rumahan atau gubuk dalam bahasa Jawa untuk kami berteduh. Harus pakai jaket karena hujannya lebat. Kita harus pakai jaket ya. Dengan kepalanya mungkin kita harus tutupi biar kita banget. Oke. Parang yang kami bawa pun akhirnya berguna untuk menebas daun pohon pisang. Seperti zaman dahulu, para petani atau orang-orang dahulu memanfaatkan daun pohon pisang sebagai pelindung dari air hujan. Saya Santi Pitabung, tabik buat kalian semua yang terbaik. Payung alami ya.
karena hujan deras dan kita lupa nggak bawa mantel maupun payung karena kita di luar dugaan kita menggunakan pohon seperti ini ya kayak zaman dulu kayaknya kebalik saya ya.